Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu Redmi Note 9. Ini yang tanpa embel-embel pro ya. Jadi ini adalah Redmi Note 9 yang biasa. Warnanya warna hijau alias forest green dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB atau 464. Oke, langsung aja kita mulai. Bagian pertama adalah desain dan build quality. Dari sisi desain, menurut gue Redmi Note 9 ini bagus, baik dari tampak depan dan tampak belakang. Untuk tampak depan, model layar in-display selfie-nya oke banget, khususnya untuk kalian yang udah bosan dengan model layar poni atau waterdrop. Dari sisi tampak belakang juga mantap, ada update dari penempatan atau posisi kamera belakang yang sekarang ada di tengah dan mengotak, yang bikin desainnya jadi kelihatan lebih fresh. Kilauan warna hijaunya juga bagus, yang bikin Redmi Note 9 jadi terlihat lebih mewah. Oke, sekarang dari sisi build quality. Dari sisi build quality sebenarnya segini udah bagus. Bahannya memang terbuat dari plastik atau polikarbonat, tapi kerasa solid. Dan sambungan antar bodinya juga halus. Paling salah satu kekurangan kalau dibandingkan dengan kakaknya yaitu Redmi Note 8 adalah dari bahan bodi belakang yang digunakan. Redmi Note 8 itu menggunakan bahan kaca yang dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sementara untuk Redmi Note 9 ini dia menggunakan bahan plastik atau polikarbonat. Redmi Note 9 punya diagonal layar 6,5 inch, resolusinya Full HD 1080x2340 pixel, rasio 19,5:9, kerapatan 395 pixel per inch, dengan model layar Infinity O atau in-display selfie. Dan layarnya ini sudah terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Panel IPS-nya bagus, responsivitas layarnya oke, swipe kanan kiri atas bawah lancar. Tingkat kecerahannya juga mantap, info dari GSM Arena sampai dengan 450 nit. Objek yang terlihat di layar kelihatan tajam dan reproduksi warnanya juga bagus. Untuk lu yang sudah terbiasa menggunakan handphone Samsung dengan layar Full HD plus Super AMOLED, gua rasa nggak akan banyak komplain kalau diperlihatkan layar dari Redmi Note 9 ini. Karena layar dari Redmi Note 9 ini reproduksi warnanya juga vivid, ya meskipun nggak se-vivid layar Super AMOLED ala-ala Samsung. Oke, sekarang kita masuk ke bagian performa. Redmi Note 9 ini dipersenjatai dengan prosesor Helio G85, dan varian yang ada di gua sekarang adalah varian yang menggunakan RAM 4GB. Bagian performa adalah bagian yang paling gua sorot atau gua highlight, karena ketika mendengar Helio G85, maka di pikiran gue itu adalah performanya bakalan mendekati atau sedikit ada di bawah dari Helio G90. Tapi ternyata performanya jauh. Helio G85 ini ternyata speknya lebih dekat dengan Helio G70. Jadi antara Helio G85 dan Helio G70 itu cuman berbeda di speed prosesor di core bagian keduanya aja. Untuk Helio G85 itu config-nya 2x2 GHz Cortex A75 plus 6x1,8 GHz Cortex A55. Sementara untuk G70, config-nya 2x2 GHz Cortex A75, ini sama, ini adalah core bagian pertamanya. Nah, yang berbeda itu adalah di core bagian keduanya, bedanya itu tipis, yaitu di G70 itu 6x1,7 GHz Cortex A55. Harusnya menurut gue ini namanya bukan Helio G85, akan lebih tepat kalau dikasih nama Helio G70 Plus. Untuk performa di kegiatan keseharian nggak ada komplain, dipakai sosmed, ambil-ambil foto atau video, buka tutup aplikasi dan multitasking semuanya lancar. Dipakai main game yang agak berat kayak CODM Asphalt 9 tergolong lancar. Kekurangan di sisi performa mulai kerasa ketika dites main game PES 2020, PUBG Mobile, dan Honkai Impact. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama PES 2020. Redmi Note 9 RAM 4GB ini nggak nyaman kalau dipakai main game PES 2020. Pertama gue coba settingan grafik high dengan frame rate 60 dan 30 fps. Main satu babak lancar, main babak kedua dan game selanjutnya nge-lag parah. Gue tes coba turunin ke settingan grafik standar dengan frame rate 30 fps, ternyata masih nggak ngangkat juga. Gameplay PES 2020 di Redmi Note 9 RAM 4GB ini nge-lag banget. Oke, sekarang kalau diajak main PUBG Mobile, Redmi Note 9 ini kalau diajak main PUBG Mobile itu akan ketemu nge-lag. Tapi nge-lagnya itu random atau ngacak. Jadi misal kalau gue main PUBG Mobile 5 kali, game pertama lancar, game kedua nge-lag, 3-4 lancar, yang kelima nge-lag.
Ada solusi sementara atau workaround-nya, itu biasanya gue keluar dulu 3 detik ke home screen, terus masuk lagi ke gamenya. Itu kadang-kadang sih berhasil, jadi kadang-kadang gamenya kembali smooth lagi, lancar lagi, tapi kadang-kadang nggak berhasil juga. Kalau tetap masih nge-lag, gue akan berhenti main atau stop main. Oke, yang ketiga adalah Honkai Impact. Kalau ini bukan nge-lag, ini kayak ada frame drop atau nge-freeze pas kita lagi ngeluarin pukulan combo. Ini Honkai Impact-nya gue mainin di settingan grafik high level 4 dengan frame rate 60 fps dan semua efek diaktifin. Frame drop-nya kerasa sesekali aja, nggak terus-terusan. Jadi pas kita lagi asik ngeluarin combo gitu, nanti kayak kerasa ada nge-freeze atau diam sebentar. Iya, dalam hitungan millisecond sih, tapi tetap aja untuk game tempo cepat kayak Honkai Impact ini pasti kerasa. Tapi overall masih bisa dimainin lah, nggak kayak PES 2020 tadi yang bener-bener nggak enak banget. Suspek gue sih ada dua, kenapa si Redmi Note 9 ini nggak maksimal atau kurang maksimal kalau dipakai main game PES 2020, PUBG Mobile, dan juga Honkai Impact. Yang pertama adalah RAM 4GB di Redmi Note 9 ini kurang. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena PES 2020 kalau gue tes main di Infinix Note 7 itu lancar banget. Ini malahan gue mainnya di grafik high dengan frame rate 60 fps. Jadi Infinix Note 7 ini pakai prosesor Helio G70 tapi RAM-nya 6GB. Seperti yang kita udah bahas tadi, Helio G85 dan G70 itu speknya mirip-mirip atau bedanya tipis aja. Oke, suspek kedua adalah si prosesor Helio G85 ini belum disetting maksimal untuk game-game seperti PES 2020, PUBG Mobile, dan juga Honkai Impact. Kalau benar ini penyebabnya, berarti kita harus nunggu updatean dari developer untuk game-game tersebut. Oke, next, bagian selanjutnya ada di sektor kamera. Redmi Note 9 dilengkapi dengan satu lensa kamera selfie 13 megapiksel dan 4 buah lensa kamera di bagian belakang dengan kamera utama 48 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, serta lensa makro dan portrait masing-masing 2 megapiksel. Untuk lensa selfie-nya menurut gue masuk kategori lumayan oke aja. Produksi warna dan detailnya lumayan, tingkat kecerahannya oke. Untuk lensa makro dan portrait atau bokeh, hasilnya biasa aja. Ya, dua lensa ini bisa dianggap sebagai lensa pelengkap aja. Untuk lensa utama 48 megapiksel masuk kategori oke di kondisi cukup cahaya. Hasil foto lensa 48 megapikselnya terlihat natural, baik dari tingkat kecerahan dan reproduksi warna. Detailnya juga masuk kategori oke kalau di zoom. Untuk lensa ultrawide-nya masuk kategori lumayan aja. Ini juga harus diambil di kondisi cukup cahaya. Tingkat kecerahan dan produksi warna lensa ultrawide-nya oke, dan detailnya masuk kategori lumayan aja. Yang paling menarik menurut gue dari bagian kamera ada di fitur night mode-nya. Hasil foto night mode-nya menurut gue bagus, terlihat natural. Warna yang dihasilkan enggak lebay atau enggak banyak efek dramatisnya. Detailnya juga tergolong bagus untuk ukuran foto night mode. Oke, bagian selanjutnya adalah software dan fitur. Redmi Note 9 berjalan menggunakan Android 10 dengan kustomisasi MIUI versi 11.0.2 dengan Android Security Patch level di 1 Juli 2020. Dari sisi fitur, Redmi Note 9 ini dilengkapi fitur sebagai berikut. Yang pertama adalah fitur Dual Apps yang bisa menggandakan hampir semua aplikasi atau nggak terbatas di aplikasi sosmed aja. Tersedia juga second space yang bisa memisahkan antara space sehari-hari dan space pribadi yang mungkin dianggap private. Fingerprint scanner dan face unlock-nya yang tergolong lumayan cepat untuk mengenali sidik jari dan wajah kita. Game Turbo juga ada, yaitu fitur yang bisa bikin pengalaman gaming jadi lebih baik. Hadir juga aplikasi theme yang menyediakan banyak pilihan wallpaper, tema, dan juga font. Fitur split screen juga ada, yaitu fitur yang bisa menampilkan dua aplikasi dalam satu layar, serta pilihan antara penggunaan navigation button atau full screen gesture. Untuk fitur GPS atau navigasi juga tergolong bagus. Beberapa kali gue coba untuk bernavigasi menggunakan Google Map, ngelok posisinya cepat,
perpindahan posisinya juga bisa ditampilkan dengan baik. Oke, lanjut ke sektor berikutnya yaitu baterai. Redmi Note 9 ini punya baterai yang tergolong besar yaitu 5020 mAh dengan konsumsi penggunaan baterai yang menurut gue hemat. Di pemakaian ala gue, dalam satu kali full charge, rata-rata bisa tembus sampai dengan 2 hari dengan screen on time sekitaran 7 jam 30 menitan atau 3,5 jaman lah per hari. Untuk pemakaian intens harusnya bisa kuat seharian dengan screen on time sekitaran 6 jaman. Dipakai bernavigasi menggunakan Google Maps sekitaran 30 menit, baterainya berkurang 4%. Dipakai main game Honkai Impact sekitaran 35 menit, baterainya berkurang 9%. Dipakai main PUBG Mobile sekitaran 1 jam, baterainya berkurang 11%. Untuk mengisi baterai 5020 mAh-nya dari posisi 1% ke 100%, butuh waktu sekitaran 3 jam dengan menggunakan charger bawaan yang support fast charging sampai dengan 18 watt. Oke, next bagian berikutnya adalah speaker. Redmi Note 9 ini cuma punya satu loudspeaker yang letaknya ada di bawah, yaitu dekat port charging. Untuk output suaranya tergolong standar aja, jadi si Redmi Note 9 ini seperti pengen main aman aja di sektor speaker. Untuk bass, treble, dan juga output vokalnya tergolong biasa aja, nggak ada yang istimewa. Jadi dibilang jelek enggak, dibilang bagus juga enggak. Berikut adalah sampel suara dari loudspeaker Redmi Note 9. Oke, itu tadi adalah video review dari Redmi Note 9 464 atau RAM 4GB dan internal storage 64GB. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari gua adalah kalau lu punya budget mentok di 2,5 juta dan lu bukan seseorang yang suka main game berat di keseharian, Redmi Note 9 ini cocok buat lu. Prosesor, RAM, dan juga baterainya cukup untuk menunjang aktivitas lu sehari-hari. Tapi kalau lu adalah seseorang yang dalam kesehariannya suka main game berat kayak PES 2020, PUBG Mobile, Honkai Impact, Asphalt 9, atau CODM, saran dari gue sih mendingan lu nabung dikit lagi, nabung sekitaran 400-500 ribuan, naikin budget lu jadi 2,9 juta dan lu ambil Redmi Note 8 Pro. Ya, sekali lagi Redmi Note 8 Pro, selisih harganya kalau dibandingkan dengan Redmi Note 9 ini adalah 500 ribuan. Tapi menurut gua Redmi Note 8 Pro itu adalah pilihan yang lebih bagus. Build quality-nya lebih mantap, prosesornya jauh lebih bertenaga dan stabil, tersedia NFC, dan megapiksel kamera utamanya itu lebih besar, yaitu 64 megapiksel. Oke, sekian video review dari Redmi Note 9 464. Klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share juga ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gue Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.